Sahabat Dekumania, kemudian ada pertanyaan bagaimana burung yang kita lombakan ini adalah burung hasil ternakan kita atau burung indukan yang saya maksud di sini. Tentu perlakuannya berbeda dengan burung yang single vector tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Dekumania di Jahari Channel. Banyak yang request bagaimana cara mempersiapkan burung terkukuk kita pralomba atau sebelum lomba. Sahabat Dekumania, banyak cara yang biasanya dilakukan oleh para Dekumania, khususnya para senior-senior, untuk merawat terkukunya agar bisa gacor di lapangan. Kiat-kiatnya hampir sama sebenarnya, yaitu membiasakan burung yang akan kita lombakan ini adalah supaya tidak liar atau lebih jinak. Dan salah satu yang membuat burung tidak liar adalah dengan cara dimandikan dulu. Tentunya sebelumnya kita akan memilih dulu hamin atau seminggu sebelum lomba. Tentunya akan kita pilih burung-burung mana saja yang akan kita lombakan. Misalnya ada 2 burung yang akan kita lombakan, yaitu yang akan kita treatment. Sahabat Dekumania, ada 2 tipe burung yang akan kita lombakan, yaitu single vector atau burung indukan. Yang saya maksud single vector di sini adalah burung yang belum pernah kita jadikan indukan atau belum pernah kita ternakkan, sehingga perawatannya akan lebih mudah dibandingkan dengan burung indukan atau ternakan kita yang kita pakai untuk lomba. Biasanya kalau burung single vector ya adalah merawat secara rutin. Hamin 5 kita mandikan dulu, kemudian Hamin 4 baru kita latih, baik dilatih di gantangan yang kita punya maupun diajak bepergian. Karena proses bepergian di sini dengan jarak rumah kita dengan lapangan lomba itu jauh, itu biasanya untuk membiasakan diri agar burung terbiasa bepergian. Kemudian jangan lupa satu hal yang biasanya dilupakan oleh para Dekumania pada saat kita masukin di mobil atau kita tenteng pakai motor, itu posisi gantangan jangan lupa harus menghadap ke depan. Jadi saya contohkan seperti burung ini. Itu pada saat kita masukkan di mobil maupun kita tenteng pakai keranjang di punggung kita, itu biasakan posisi gantungan ini menghadap ke depan, karena biasanya dia berlawanan dengan tangkringan, sehingga pada saat ini posisi di depan, ke arah depan, burung akan lebih mencengkeram di tangkringannya, akan lebih kuat dibandingkan dengan posisi agak menyamping. Karena proses misalnya mobilnya itu jalan, kemudian terjadi pengereman yang mendadak dan sebagainya, burung itu pasti akan gelabakan karena posisi cengkeraman tidak maksimal. Jadi posisi harus di depan,
sehingga proses penyengkeram di tangkringan pada saat terjadi pengereman dan sebagainya ini tidak berdampak burung ini gelabakan di sangkarnya. Itu tip yang biasanya jarang sekali teman-teman memperhatikan, karena kalau gelabakan dikhawatirkan nanti bulu-bulunya jadi rusak, karena dengan rusaknya ekor maupun sayap ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap intonasi atau irama suaranya pada saat dia memanggung. Kemudian proses memandikan H-5 itu, jangan lupa setelah memandikan jangan langsung dijemur di terik matahari, cukup diangin-anginkan. Ini adalah contoh burung yang sudah saya mandikan, cukup diangin-anginkan saja, jangan dijemur di terik matahari karena kasihan, biasanya udah kedinginan kemudian kena panas sehingga takutnya nanti dia akan stres. Nah, kalau stres tentunya dia akan berpengaruh pada saat dilombakan, tidak gacor lagi. Sahabat Dekumania, kemudian ada pertanyaan bagaimana burung yang kita lombakan ini adalah burung hasil ternakan kita atau burung indukan yang saya maksud di sini. Tentu perlakuannya berbeda dengan burung yang single factor tadi. Biasanya kami memperlakukan adalah H-8 burung kita ambil dulu dan pastikan burung itu tidak bertelur indukannya, betinanya tidak bertelur, kita pisah. Kemudian yang akan kita lombakan biasanya yang jantan ini akan kita treatmentnya sama seperti burung single factor itu sendiri, yaitu H-5 hari Rabu atau Kamis kita mandikan, kemudian kita kasih pil sejamuan, kemudian kita kasih kacang hijau, kita kasih vitamin C, dan perlakuan makanannya kita betul-betul kita jaga higienisnya supaya burung ini sehat. Karena kalau burung sehat dan prima, dia pasti akan mengeluarkan suara terbaiknya. Kemudian setelah pasca dimandikan, burung ini jangan langsung dimasukkan di sangkar atau di kandang penangkaran, karena ini sangat rentan sekali terjadi perkawinan, kemudian betinanya bertelur menjelang lomba, maka saya pastikan burung itu tidak maksimal bunyi, karena burung itu biasanya gelisah, mondar-mandir di gantangan di sangkarnya, karena merasa bahwa betinanya ditinggal dalam posisi yang sudah bertelur. Jadi cukup setelah dimandikan, kemudian kita kasih pil, kita kasih kacang hijau, khusus untuk malam hari cukup dijejerkan atau disandingkan dengan sangkar betinanya, biar si jantan ini birahi. Karena pada saat birahi, kemudian pada saat lomba biasanya dia akan mengeluarkan, memanggil-manggil pasangan betinanya dan akan bersuara gacor di lapangan. Jadi itu yang membedakan burung single factor maupun burung yang indukan yang sekaligus kita ternakkan dan kita lombakan. Kemudian burung terkuku yang dilombakan tentunya bukan asal gacor. Banyak yang para dekumania yang pemula mengatakan burung ini burung saya ini gacor, tapi kok penilaian di lapangan kok rendah sekali gitu loh. Jadi sebagaimana diketahui bahwa lomba seni suara alam burung terkuku ini ada pakemnya, ada kriterianya yang bisa membuat burung ini juara tidaknya. Jadi ada suara depan, kemudian suara tengah, suara ujung, dasar suara, dan irama. Nanti ini secara bertahap di konten selanjutnya akan kami bahas bagaimana suara depan yang baik, suara tengah yang baik, suara ujung yang baik. Di sini kami hanya memfokuskan agar burung ini siap dilombakan. Sahabat Dekumania,
Hal yang tak kalah penting untuk merawat burung kita selain dimandikan agar lebih jinak, kemudian kita coba untuk bercengkerama dengan burung itu sendiri, dia merasa enjoy, kita pijit refleksi, sehingga pada saat nanti dimandikan yang kedua, ketiga, keempat, itu burung sudah mengerti, dia akan diperlakukan senyaman mungkin. Dan tak kalah juga burung akan bersuara bagus apabila burung itu prima atau sehat. Nah, untuk bisa menentukan burung itu sehat tidaknya adalah tergantung dari suara yang dilantunkan. Misalnya suaranya agak serak, nah tentunya kita akan memperhatikan pakannya, mungkin pakan sebelumnya kita kasih pakan yang tidak dalam bentuk cucian. Nah, kalau biasanya kami menggunakan pakan yang sudah dicuci bersih, dijemur dengan ramuan rempah-rempah, kemudian kita kasih sedikit madu, kita aduk dan kita keringkan, dan itulah menjadi makanan sehari-hari dari burung yang jagoan kita yang akan kita lombakan nanti. Karena semakin sehat burung, tentu akan menghasilkan atau mengeluarkan suara terbaiknya, suara maksimalnya. Mungkin hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah melatih untuk dijemur atau digantang di ketinggian maupun dijemur, karena penjemuran yang rutin ini akan membuat burung itu akan lebih sehat. Baiklah sahabat Dekumania, ini adalah H-4 atau H-5 ya, atau hari Rabu maupun Kamis. Biasanya kami sebelum lomba ini burung akan kita mandikan biar merasa lebih sehat, menghilangkan kutu-kutu. Dan di sini ada 3 wadah ya. Pertama adalah air cucian beras atau bisa menggunakan media sampo bayi, kemudian air putih atau air biasa, bisa air sumur maupun ledeng atau pump, kemudian adalah air rebusan daun sirih. Baik, kita langsung memandikan burung ini. Sebagaimana biasanya kami membiasakan burung sebelum kita mandikan itu adalah kita urut atau kita refleksi ya, biar burung merasa lebih nyaman, lebih enjoy, dan coba kita ajak berkomunikasi. Boleh ya, kita mandikan sayang ya, nanti bunyi di lapangan saat lomba. Pertama adalah air cucian beras, sahabat Dekumania. Mengapa air cucian beras atau air sampo? Karena bulu burung berkuku maupun perkutut ini susah sekali langsung basah, langsung menyatu dengan bulu-bulunya, sehingga diperlukan media yang untuk cepat basah. Salah satunya adalah air cucian beras maupun sampo. Ini adalah burung yang pertama kali kita mandikan, sehingga dia belum terbiasa sehingga agak semi berontak ya. Tapi nanti kalau burung ini rutin kita mandikan, itu burung akan tahu dan tidak berontak lagi karena merasa sudah nyaman. Ini adalah burung yang baru pertama kali kita mandikan, yang akan saya ikutkan pada event lomba. Jangan lupa kuku-kuku burung ini yang biasanya tertempel kotoran-kotoran kita bersihkan juga.
sabar ya, jangan berontak, kan enjoy, kan enak dimandiin bersih ya. Nanti di lapangan lomba bunyi ya. Kemudian setelah dirasa sudah cukup dari memandikan pakai air cucian beras, kemudian beralih ke pembilasan. Fungsinya pembilasan adalah membersihkan es sampo maupun es cucian beras ini biar bersih bulu-bulunya. Nah, kalau sudah dirasa cukup pembilasannya, kemudian yang ketiga adalah kita memandikan dengan air rebusan daun sirih. Usahakan airnya agak suam-suam kuku, sahabat Dekumania, biar burung itu merasa nyaman ya, terrefleksi sambil kita pijit-pijit saat memandikan. Fungsinya air rebusan daun sirih adalah untuk mematikan kutu-kutu atau binatang-binatang yang biasanya hinggap di sela-sela bulunya. Ini sangat penting sekali karena pada saat burung lomba kalau sudah merasa tidak ada kutunya, dia akan pasti lebih sering bunyi, tidak terganggu dengan kutu-kutu atau binatang-binatang yang biasanya hinggap di sela-sela bulunya. Usahakan merata, sahabat Dekumania ya, pembilasan dengan air daun sirih ini. Fungsi memandikan selain untuk burung ini akan lebih jinak, kemudian juga akan mematikan hama-hama kutu-kutu karena ada rebusan daun sirih ini, juga membiasakan dia dipegang, dipijit-pijit agar tidak liar lagi, agak semi jinak ya, sehingga tidak liar. Kalau liar kan biasanya gerabakan ke sangkarnya sehingga mengakibatkan bulu-bulu sayap maupun ekor ini berantakan. Karena kalau berantakan, khususnya ekor, ini juga akan mempengaruhi suaranya, intonasi suaranya akan berkurang karena ayunan dari bulu ini juga mempengaruhi irama dari burung itu sendiri. Nah, setelah dirasa cukup, biasanya setelah ini kami menggunakan kacang hijau, rebusan kacang hijau yang sudah direbus tapi tidak pecah kacang hijaunya. Kita kasih sebanyak 10 butir. Dan setelah selesai baru saya kasih jamu atau pil perkutut Larasati. Sebenarnya bisa menggunakan merek apa aja yang dijual di pasaran atau di pakan-pakan, toko pakan-pakan burung, tapi saya menggunakan pil Larasati. Kita kasih 3 butir, kacang hijau tadi 10 butir, kemudian pil Larasati cukup 3 butir saja. Kita bantu untuk masuk di temboloknya, kerongkongannya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan vitamin C yang biasanya dijual di apotek. Untuk burung terkukut cukup 1/4-nya aja, seperti ini. Kita pecah jadi 4, jadi cukup 1/4-nya aja diberikan ke burung.
sahabat ini ya, bunyi di lapangan ya, gacor. Sahabat Dekumania, setelah kita memandikan burung ini, jangan langsung dijemur di terik matahari, tapi cukup diangin-anginkan saja biar tidak kaget ya. Mungkin itu sahabat Dekumania, sedikit tutorial sederhana saya bagaimana mempersiapkan burung yang akan kita lombakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sedikit banyak ada manfaatnya, dan monggo apabila diterapkan, dan jangan lupa tonton dan subscribe channel kami ini sehingga supaya kami lebih bersemangat lagi untuk memberikan tutorial penjelasan seputar breeding burung terkuku. Jangan lupa kasih komen kepada kami hal apa yang perlu Dekumania inginkan, insya Allah nanti akan kami buatkan tutorialnya. Demikian sekali lagi sahabat Dekumania, mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.